Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori struktural dalam karya sastra. Sebelumnya saya telah membahas mengenai teori strukturalisme genetik. Berbeda dengan teori strukturalisme genetik yang mengkaji karya sastra itu berdasarkan unsur ekstrinsiknya, yaitu background pengarang. Pada teori struktural ini, sastra itu dikaji berdasarkan struktur karya sastra itu sendiri, yaitu unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada unsur intrinsik yang berlaku umum, yaitu unsur yang pasti ada dalam setiap karya sastra, dan yang kedua adalah unsur yang berlaku secara spesifik. Unsur yang berlaku umum itu contohnya itu adalah tema. Dalam setiap karya sastra pasti memiliki tema. Lalu yang kedua adalah gaya bahasa, dan yang ketiga adalah amanat. Selanjutnya, saya akan membahas unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Maling karya Putu Wijaya. Nah, sebelum membahas unsur intrinsiknya itu, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen yang pertama itu adalah tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Lalu yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam suatu cerita. Nah, tokoh terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang dikenal dengan sifat baik atau banyak juga yang mengenal sebagai tokoh utama. Lalu ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis atau yang lebih dikenal dengan tokoh yang bersifat jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh figuran atau pembantu. Nah, unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur merupakan urutan atau kejadian dalam suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada alur maju, yaitu alur yang menceritakan suatu peristiwa itu secara berurutan. Nah, mulai dari proses pengenalan, peristiwa, konflik, sampai tahap akhir penyelesaian konfliknya. Lalu alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur ini menceritakan kilas balik peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, alur yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran ini dikenal juga dengan alur maju mundur. Alur maju mundur ini merupakan alur yang menceritakan peristiwa itu secara berurutan dengan menyisipkan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu maupun peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Latar kedua adalah latar waktu, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah latar suasana, yaitu suasana yang menggambarkan kejadian dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyampaikan isi pemikirannya melalui bahasa yang khas. Nah, unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam penyampaian ceritanya. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang ketujuh atau yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya.
Amanat terbagi menjadi dua, yaitu ada amanat yang tersurat dan amanat yang tersirat. Unsur intrinsik yang akan saya bahas adalah latar. Nah, tadi latar itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dalam cerpen yang berjudul Maling tadi, latar tempatnya itu adalah di dalam sebuah rumah. Tidak dijelaskan secara pasti di mana letak rumah itu, tetapi yang pasti latar tempatnya adalah di dalam sebuah rumah. Nah, yang kedua adalah latar waktunya. Latar waktunya itu terjadi pada malam hari dan pada pagi hari. Nah, yang terakhir adalah latar suasananya. Saya akan menjelaskan 4 suasana yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Maling ini. Yang pertama adalah suasana sedih. Suasana sedih ini terdapat dalam adegan di mana ketika maling ini memasuki rumah dan melihat ke suatu ruangan, dia itu melihat ada sebuah lukisan seorang anak kecil yang tersenyum sambil mengacungkan es lilin yang sedang dinikmatinya. Lalu kemudian maling ini melihat lebih dekat lagi sambil mengusap-ngusap lukisan tersebut. Dan kemudian maling itu menangis terseduh-seduh. Yang kedua adalah suasana tegang. Suasana tegang terdapat dalam adegan di mana ketika pagi hari pembantu dalam rumah itu tuh hendak membersihkan ruang tamu. Tetapi alangkah terkejutnya dia melihat ada orang asing yang tertidur di ruang tamu rumah tersebut. Nah, buru-burulah pembantu ini menyampaikan hal tersebut kepada majikannya. Tidak lama setelah itu, maling ini pun terbangun. Dia teringat bahwa dia itu belum membereskan barang curiannya. Tapi matanya kembali bertatapan dengan lukisan yang ada di ruang itu, dan kemudian dia menangis lagi. Nah, suasana tegang itu dimulai dari sini. Ketika pemilik rumah itu datang sambil membawa samurai yang terhunus. Nah, ketika sampai di ruang tamu itu, dia malah melihat maling ini itu menangis terseduh-seduh. Nah, jadi suami pemilik rumah ini menyuruh istrinya untuk menyampaikan hal ini ke warga sekitar agar warga itu bisa sesegera mungkin mendatangi rumah mereka. Tidak lama setelah itu pun warga berbondong-bondong mendatangi rumah mereka ingin segera menghakimi maling yang ada di rumah itu. Nah, suasana yang ketiga adalah suasana haru. Suasana haru ini terdapat dalam adegan di mana ketika maling ini bersujud dan meminta ampun dan berkata bahwa ia akan bertaubat. Nah, ternyata setelah ditanyakan oleh warga tadi, maling ini menangis melihat lukisan itu karena dia itu teringat kepada anaknya yang pernah hilang beberapa tahun yang lalu dan sampai detik ini belum ditemukan. Nah, warga yang berada di sana pun merasa kasihan dengan penderitaan yang ada pada maling itu. Nah, jadi terpanggillah rasa kemanusiaan warga-warga yang ada di situ. Jadi warga di sekitar situ tuh ada yang sebagian dari mereka itu menyumbangkan harta mereka kepada maling itu. Nah, suasana yang terakhir adalah suasana memanas atau kemarahan. Suasana memanas atau kemarahan ini terdapat dalam adegan di mana ketika maling ini mengatakan bahwa dia tidak jadi mencuri barang yang ada di rumah tersebut dan barang-barang curiannya itu sudah diletakkan dalam sebuah plastik dan dia menaruhnya di dalam rumah tersebut. Nah, barulah maling ini diperbolehkan pergi oleh warga-warga sekitar. Ternyata setelah dicek dan diperiksa lagi, plastik yang dikatakan maling tadi itu semuanya berisikan sampah, sedangkan barang-barang berharganya itu sudah dibawa kabur oleh maling. Warga pun berteriak marah dan mengejar maling